Di saat kota tidak pernah berhenti, akhirnya ketenangan yang kalian akan cari-cari. Nah, biasanya kalian hanya bisa mendapatkan ketenangan di pulau terpencil, luar kota yang tidak ada fasilitas. Kali ini, Nava Park BSD meluncurkan jawaban untuk kalian yang mendamba-dambakan ketenangan tapi tetap di tengah kota. Yaitu dekat dengan akses tol, sekolah anak, mall, pusat perbelanjaan, dan pusat makanan. Ini dia Nava Park BSD Island Villa, rumah primary termahal se-Indonesia. Dari seluruh Nava Park BSD, ini bisa dibilang klaster yang paling elit Island Villa karena hanya untuk 35 rumah saja. Di mana ada dua ukuran, di sebelah kiri ini ukuran 20 x 50 dan di belakang aku yang aku mau review ini 30 x 50 dengan luas bangunan 1342. Kamar tidur ada 4+2, semua besar-besar dan ada kamar mandi dalam. Nah, yang ini harganya tembus 120 miliar dan sudah laku 3 unit. Jadi sisa 2 unit saja. Sampai video aku ke posting ini kalian jangan sampai nyesel ya. Setelah video ini nanti aku bakal jelasin juga untuk tipe yang lebih kecilnya. Tapi sekarang kita mau lihat dulu tipe yang paling besarnya ini. Secara fasad ini sudah modern, minimalis, dan yang paling aku suka itu karena modelnya ini detached. Jadi samping kanan gak nempel rumah tetangga walaupun badan. Samping kiri kalian lihat ini masih ada space juga untuk taman. Anyway, ini sekarang aku lagi ada di paling depannya. Nanti luas 30 x 50 ini mulai dari belakang aku sini. Tapi kalian bisa mendapatkan space parkiran tambahan di sini, beremnya kurang lebih sekitar 5 meter, bisa muat untuk 3 mobil kecil di sini. Depan sini carport muat untuk 3 mobil kecil dan besar, dan di dalamnya garasi juga muat untuk 2-3 mobil kecil. Sudah dilengkapi dengan automated garage juga. Nah, untuk pintu utamanya seperti biasa, kita nggak bisa masuk sembarangan. Ini kita sudah ada area khususnya. Ini sangat luas ya, lebar sekali di sini. Kita seolah-olah saat masuk ini disambut dengan grand entrance. Sudah pakai smart door lock dan pintu yang sangat kokoh. Yuk kita masuk. Nah, untuk pintunya ini sudah double door menggunakan solid engineering wood. Jadi udah yang bener-bener megah, dan bayangin kalau dibuka dua-duanya. Wow, keren banget ya. Dan udah pakai smart door lock juga. Nah, ini adalah arrival pavilion. Jadi kurang lebih mirip sama yang Botanic Villa sebelumnya, dimana ini khusus untuk menyambut tamu, bisnis partner, saudara. Dan begitu mereka datang, mereka pasti langsung bilang, wow, ini sih rumah sultan banget ya. Dari vibes-nya aja udah old money banget. Apalagi ini yang nggak bisa dapet di mana-mana ya. Mau rumah 100-150 M di Jakarta sana mungkin sangat jarang yang mempunyai 2 taman seperti ini. Tamu langsung disuguhkan dengan area sunken teras, yaitu tamannya ini seluas 14 x 14 meter. Kalau kalian sering lihat YouTube aku yang review rumah 7 x 14, bayangin ada 2 rumah gandeng. Ini dia sebesar tanahnya, ini sebesar 2 rumah tersebut. Besar banget, tapi nanti pastinya dapetnya flat ya, tanah aja. Tapi kalau kalian mau bikin kayak sunken teras seperti ini, ada sofanya di bawah, model-model kayak beach club di Bali, itu possible banget kayak gini ya.
Nah, ini juga bedanya nih, Sunken Terrace-nya ini, area inner courtyard-nya, taman ini beda sama yang Botanic Villa sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan ada kontur, naik turun. Kalau ini flat, jadi pemandangannya lebih kelihatan semua. Dan ini udah pakai semuanya aluminium yang YKK Nexta. Sebenarnya di sebelah kiri itu ada pintu dari garasi, jadi abis parkir bisa langsung masuk lewat pintu itu. Nah, di lantai satu ini ada satu kamar tidur khusus buat orang tua atau buat tamu, dan ada kamar mandi dalamnya. Pasti orang tua betah banget nih tinggal di sini, karena view-nya tuh langsung ke taman yang sangat luas dan sudah dipikirin banget sengaja supaya orang tua bisa menikmatin taman yang luas tersebut. Jadi jendelanya ini dikasih yang wide, yang terlebar ya, supaya nggak banyak list tengah-tengahnya. Ini kamarnya cukup lega, bayangin di sini muat untuk tempat massage, kemudian tempat untuk bednya ini bisa queen size bed, ada nakesnya kanan kiri, masih muat juga untuk meja belajar, meja membaca, meja kerja. Dan di belakang sudah ada walk-in closet dan area kamar mandinya yang juga ada bathtubnya. Ini bisa kita bilang seperti junior master bedroom. Untuk bathtubnya ini juga dari Kohler, dan sambil berendam di sana kalian bisa lihat ke kiri itu masih ada area space untuk taman kecil. Pastinya aku bakal dekor itu untuk kasih taman-taman gantung ya, supaya pas lagi relax, lagi berendam di sana bisa menikmatin pemandangan hijau-hijau juga. Untuk semua kamar mandinya udah dapet AC seperti ini, secantik ini. Yuk kita lihat ke Sunken Terrace-nya. Ini area Sunken Terrace-nya, jadi nanti dapatnya area taman aja sebenarnya, flat, tapi kalian bisa ngikutin di show unit dijadikan area aliran air di sini, water fountain kecil-kecilan. Terus habis itu ada area untuk sofa-sofa duduk-duduknya ini. Ini sih mirip banget ya kayak di beach club kayak di Bali gitu ya. Jadi tuh lebih private, jelas kalau kita mau teriak-teriak hahaha sama teman-teman nggak bakalan ngeganggu yang lagi makan, nggak bakalan ngeganggu orang tua juga yang lagi di sana. Dan yang paling aku suka, kalian bisa sambil ngedengerin nih aliran air. Biasa kan kalau ada aliran air ngebikin hati kita, mood kita, stress level kita tuh lebih turun. Next kita lihat the grand living room di sini. Ini dia the grand living room. Di sini mewah banget karena satu-satunya living room yang kalian bisa temukan mungkin dari semua rumah developer, hanya ini yang mendapatkan double view. View ke pool, view ke botanical park, dan di belakang view ke Sunken Terrace-nya. Di sini ceilingnya sudah tinggi banget, ini sekitar 6,8 meter. Bisa dijadikan untuk area nongkrong duduk-duduk bersama tamu, sama keluarga besar, area dining, area dapur juga di sana. Tapi sebelumnya aku mau tunjukin dulu bahwa di sebelah kiri ini masih ada ruangan bisa ngumpul-ngumpul tapi lebih private dan bisa tetap melihat view ke area pool dan juga botanic parknya. Nah, di sini udah ada pintunya nih. Jadi kalau mau ngobrol-ngobrol pastinya lebih private. Ini di show unit dijadiin untuk ruangan home theater, tapi bisa juga untuk cider and lounge juga nih. Ini dia area living room-nya. Di sini kalian bisa menikmatin double view dari pool dan juga dari Sunken Terrace, dan masih kelihatan pohon yang besar dari Botanical Park. Nah, di sebelah kiri ini ada bukaan pintu menuju ke area private pool dan private barbecue spot juga. Ini adalah area backyard-nya. Nantinya kalian dapat taman, tapi kalian bisa bikin pool seperti ini. Ini poolnya sih besar banget sampai muat untuk 2 sofa bed di sini. Sofa bed ini biasa kita lihat hanya ada di beach club. Bayangin nanti kalian kalau tinggal di sini nggak perlu lagi jauh-jauh nongkrong ke beach club. Kalian bisa chill, hangout, ngebir di sini sama teman-teman kalian.
Terus kalau mau barbekyuan, nextnya nggak usah lagi korbek jauh-jauh ke restoran karena di sini kalian juga bisa barbekyuan. Anyway, ini nanti karena kalian dapatnya taman, kalian bisa modif ya. Misalnya kalian mau poolnya itu lebih besar lagi, nggak butuh area untuk tempat duduk outdoor seperti ini. Boleh aja dimodif sesuka kalian. Tapi yang penting, dimanapun ini areanya kita berada, kita bisa menikmatin pemandangan langsung ke Botanical Park yang hijau-hijau di belakang kita itu. Nah, untuk area gazebo ini, kalian bisa duduk-duduk di sini muat sampai 10 orang. Di sini ada tempat area grillnya, di sini ada wastafelnya. Dan kalau mau nongkrong atau mau tanning nih misalnya nih, di sini juga cocok banget. Nah, ini yang pengen aku highlight ke teman-teman bahwa walaupun area poolnya ini itu bisa melihat langsung area Botanical Park, tapi tenang saja, tetap private. Orang yang jalan dari Botanical Park itu nggak bakalan bisa langsung naik ke rumah kalian karena sudah ada tempered glassnya di sini. Dan juga di sebelah sini itu masih ada area jogging tracknya. Kemudian baru batas pagar-pagar dari Botanical Parknya itu. Di belakang kalau kalian mau jogging ini juga masih cukup luas ya, memutari semua klaster. Nah, namun kalau dari belakang sini kita mau ke Botanic Park itu bagaimana kalau misalnya harus ada turunan seperti ini? Tenang aja, kita bisa akses kurang lebih dari sederetan ini ada sekitar 3 akses bisa langsung ke Botanical Park. Jelas tapi nggak bisa langsung dari sini langsung ke sana supaya lebih private ya rumah kalian. Untuk lantai semuanya sudah marmer Turki, makanya sangat mewah, apalagi slabnya besar-besar. Dan juga AC sudah ada di sini, split duct 5+8 PK. Ini dia area dining room yang sangat megah. Ini kalau mau perjamuan, mau bisnis meeting gak bakal malu-maluin. Mau total sekitar 15 meja kursi juga masih muat banget, bahkan masih ada space ya di sini. Dengan gantungan chandelier seperti ini, bikin rumah kalian tuh wah megah bener-bener ya. Nah, di belakang ini ada area dapur bersihnya, dimana enaknya ini tuh sudah dapat semua. Berikut sama island table-nya, berikut sama sink-nya. Dan di sini island table-nya ini asik banget nih kalau kalian undang private chef, mau bikin nyajiin teppanyaki, mau masak-masak omakase, ini asik banget ya. Kalau di show unit ini juga sudah dikasih ide kalau kalian mau misalnya nge-wine di sini pakai bar stool yang lebih tinggi juga asik banget. Untuk sink-nya ini dari Grohe dan juga sudah bisa ini ya, air panas sama air dingin juga. Kemudian di belakang aku ini semua kabinetnya juga sudah dapat kecuali yang atas-atas itu ya. Kaca-kaca ini juga sudah dapat, dan untuk cooker hoodnya dari Gaggenau, stove-nya juga dari Gaggenau, dan untuk oven ini dari Bosch. Yang nggak dapat hanya kulkas saja dan juga wine cellar-nya nggak dapat. Nah, di sini seperti biasa ada pintu menuju ke dapur kotor. Bayangin dapur kotor aja sebesar ini sampai muat ada island table juga di sini. Kalau kalian suka baking ini sih cocok banget ya. Ini semua juga sudah dapat kecuali kulkas saja. Dan di sini udah ada kompor juga nih dari Smack, di atas cooker hood dari Smack. Terus sudah ada dishwasher juga di sini. Agak berat ini dari Bosch. Kemudian sink-nya juga sudah dapat dari Grohe, bisa air panas, air dingin dengan bukaan jendela. Nah, karena rumahnya ini nggak nempel sama tetangga, makanya ini di sini tuh kalian lihat nih masih ada area tamannya sekitar 1,5 sampai 2 meteran untuk supaya ventilasi udara ya. Next, ini nggak kalah penting. Kalau rumah besar pastinya harus ada area storage juga di sini. Jadi untuk persediaan makanan ya. Kalau orangnya banyak, terus kelaparan, mau ngambil snack, untuk persediaan air, persediaan gas, minyak, semua ini bisa banget ditaruh di sini. Di sini ada pintu menuju ke ruangan servis.
Ruangan servis saja sudah dipikirin banget supaya nggak pengap dan dapat pencahayaan, dapat udara juga. Seperti di sini ada jendela bisa ke area taman samping. Di sini kamar untuk ART-nya. Kemudian di depan ini ada area untuk mesin cuci. Mesin cucinya udah dipikirin supaya nggak kehujanan juga, makanya ditaruhnya di dalam. Kemudian ada top table untuk dapur kotor, untuk Mbak ART kalau mau masak bisa di sini. Kemudian ada pintu menuju ke sunken terasnya. Jadi kalau ada yang mau bersihin taman atau bersihin area pool itu bisa lewat sini juga ya. Jadi nggak perlu lewat main hall. Kemudian di sana masih ada kamar mandi untuk ART juga. Dan ini sudah ada pintu untuk memisahkan ruangan kamar supir yang di depan dan juga kamar ART. Kalau ini kamar mandi untuk supir dan juga ini dia kamarnya untuk driver supir. Masih ada bukaan jendela yang cukup besar juga. Nah, pastinya grand living room juga sudah ada smart home sistemnya di sini, jadi bisa ngatur untuk temperature, untuk lihat siapa tamu di depan, untuk nyalain lampu semuanya deh. Sebelum dari grand living room aku mau naik ke lantai 2, tapi di sebelah kanan aku ini tuh masih ada area untuk storage, simpan barang, simpan sapu, robot segala macam, bersih-bersih rumah lantai 1 bisa di sini. Dan ini ada powder roomnya. Untuk sanitarinya semua juga udah dari Kohler, tapi bedanya di sini hanya nggak ada shower aja. Nah, sebelah kiri ini dipenuhi dengan wall panel, nanti dapatnya kosongan aja. Tapi tenang, kalian bisa tetap menikmatin pemandangan secantik ini sebelum ke area lift dan juga tangga. Sebelah kiri aku, liftnya ini dari Mitsubishi. Ini muat untuk 8 orang, kapasitas 630 kilo. Ini juga modelnya yang liftnya lebih cepat ya, udah seperti yang digunain seperti di gedung-gedung komersial. Nah, ini dia bagian favorite aku. Di sini kalau mau foto keluarga, Chinese New Year, mau Natalan, mau Idul Fitri, mau kumpul keluarga, bingung mau spot fotonya di mana. Ini sih bener-bener megah banget ya. Super vibes old money. Di sini kalau ditaruhin grand piano, ini juga cantik sekali di sini. Yuk kita naik ke lantai 2 ya. Wow, pas naik tangga nih berasa banget ya, kayak vibes rumahnya old money di Menteng ya. Jadi tangganya ini yang bikin beda Botanic Villa yang sebelumnya yang 50 M-an dengan Island Villa. Kalau yang Botanic tangganya kan kayak kotak, kalau ini benar-benar tangga Cinderella. Dimana ini udah pakai tempered glass yang sangat kokoh dan juga ini sudah high ceiling sampai 3 lantai. Cocok banget untuk kasih lampu gantung chandelier seperti ini. Pas naik tangga, biasanya kalau rumah-rumah langsung ke tembok, ini langsung view-nya yaitu sunken teras yang di bawah. Ini sudah dipikirin matang-matang sampai kacanya aja ini sudah didesain yang modelnya lebar. Sehingga pas kita naik tangga langsung bisa melihat view-nya ini tanpa keblok sama sekali oleh list-list jendela seperti ini. Nah, ini pertama kita mau ke area kanan dulu, dimana ada 3 kamar tidur di sini. Nah, ini adalah kamar anak yang pertama. Untuk semua kamar tidur, lantainya sudah SPC flooring seperti yang di show unit. Sebetulnya ini adalah area kamar, cuma bisa dijadikan untuk area games room seperti ini dan juga dijebol supaya 2 kamar ini yang berdampingan supaya lebih luas. Tapi nanti kalian dapetnya ini tembok ya sebenarnya. Nah, sebelum ke kamar satu lagi, aku juga mau jelasin ini sudah dipikirin matang-matang juga supaya tiap kamar anak ini lega dan bisa dipakai untuk lifetime, seumur hidup ya. Karena kamarnya ini sangat luas, bayangin aja. Ini area bisa muat untuk area games room, main mobil-mobilan di sini, untuk area sofanya masih muat, untuk main DJ juga masih bisa. Atau kalau mau dijadiin area tempat tidur dan juga wardrobe dan juga meja belajar masih muat banget. Dan yang paling aku suka, tiap kamar itu sudah didesain supaya mempunyai pencahayaan yang oke banget dan juga area balkon yang bisa dibuka dan area walk-in closet di sampingnya kamar mandi.
Untuk kamar mandi, setiap kamar mandi sudah sama, semuanya dapat as is, jadi nggak perlu bayar tambahan biaya interior untuk kamar mandi karena sudah cantik apa adanya. Next, kita mau lihat ke kamar samping. Nah, sebenarnya bisa ke kamar satu lagi lewat pintu yang udah dijebol ini, tapi kita mau lihat dari pintu depannya. Ini juga yang aku suka, ini vibes-nya tuh kayak di hotel-hotel resort di Bali ya. Jadi setiap ke kamar tidur lain, kita tuh harus melewati lorong alley seperti ini, tapi alley-nya yang aku suka view-nya tuh langsung bukaan ke sunken teras seperti ini. Jadi semua pencahayaannya setiap siang nggak usah pakai lampu, tetap seterang ini. Untuk kamar anak yang kedua ini muat untuk queen size atau bahkan king size bed juga masih muat, dan bahkan jarak antara bed dengan TV-nya ini juga masih sangat luas. Untuk meja belajar di sebelah kanan, dan ada area untuk walk-in closet juga di sini. Kurang lebih sekitar ada 4 pintu dan juga meja makeup juga masih muat, dan kamar mandi yang juga cantik. Nah, untuk kamar sebelumnya dan kamar kedua ini mendapat area balkon yang cukup luas. Kita bisa nongkrong-nongkrong sore, ngopi di sini dan menikmatin view secantik ini, yaitu taman seluas 1 hektar. Jadi tamannya itu gak hanya di belakang seluas 10 hektar, tapi ada taman tambahan lagi seluas 1 hektar yang hanya bisa diakses oleh 35 pemilik unit di cluster Island Villa ini. Tamannya juga udah hampir jadi, kalian lihat di sana. Itu ada area jogging tracknya, area duduk-duduk, banyak area bunga. Dan yang paling penting sih menurut aku, yang nggak bisa dicari di mana-mana, yaitu adalah kualitas udaranya. Dengan banyak area pepohonan hijau-hijau seperti ini, bukan cuma mata kita yang refreshing, tapi paru-paru kita juga refreshing ya. Jadi udaranya tuh enak banget walaupun ada polusi di tengah kota, tapi tetap kerendam sama banyaknya pepohonan ini. Next, kita lihat kamar satu lagi yuk. Jujur, kamar anak yang ketiga ini lebih besar, lebih panjang dibandingkan kamar yang sebelumnya. Tapi komposisinya juga mirip-mirip. Yaitu sudah ada jendela yang view-nya ke sunken teras di sini. Dan juga area balkon yang bisa diakses dari 2 kamar anak sebelumnya. Jadi kalau kalian ada 3 anak nih, pasti bakalan akrab banget. Karena bisa janjian untuk ngopi, ngeteh di area teras balkon sana. Nah, di sini di samping area bed masih ada luas juga nih, bisa dijadiin area sofa atau area meja kantor, meja belajar tambahan. Di sini juga ada meja besar banget ya. Dan juga udah ada area untuk walk-in closet di sana dan kamar mandi. Nah, ini sih lebih cocok untuk kamar anak cewek ya, karena barangnya pastinya lebih banyak. Next, kita lihat ke lorong satu lagi yuk. 1, 2, 3. Nah, kalau tadi kan dari tangga kita ke kanan, sekarang kita ke kiri, masih banyak areanya. By the way, ini liftnya nyambung semuanya, jadi kalau orang tua tuh bisa banget ya naik akses semua lantai itu bisa karena ada lift. Anyway, di setiap lantai sudah disediakan untuk ruang storage seperti ini. Nggak besar-besar banget, tapi ini sebenarnya cukup banget kalau untuk tempat penyimpanan kayak misalnya sapu, robot vakum, atau kemoceng, apapun deh di sini biar nggak berantakan. Karena kan nggak mungkin ya sapu yang kita pakai di lantai 1, terus habis itu mau nyapu lantai 2 harus ngambil dulu dari lantai 1, pastinya capek nanti ART-nya. Jadi mendingan tiap lantai sudah ada tempat untuk bersih-bersihnya. Anyway, ini adalah ruang keluarga tapi lebih private ya. Jadi sebelum anak-anak semua masuk ke kamar-kamar, bisa juga nongkrong-nongkrong, Netflix and chill di sini, nge-wine, ngeteh. Jadi lebih intimate sih. Kalau yang di bawah kan lebih ke nyambut keluarga besar, guest. Kalau ini bener-bener lebih intimate. Sebelum kita pada masuk ke kamar masing-masing, bisa banget nongkrong di sini. Kalau hobi udara outdoor, nah bisa juga akses di area balkon ini. Untuk area balkon ini menurut aku sih cukup lumayan besar ya dibandingin balkon yang tadi di dekat kamar-kamar yang hanya memanjang.
Sehingga ini kalau mau ngumpul 8-10 orang di meja bundar ini juga cocok sekali. Dan yang paling asiknya, ini mendapatkan view pool dan juga botanical park di sana. Nah, di sini tuh rasanya lebih intimate lagi ya kalau mau nongkrong. Dan nggak panas. Kenapa? Karena ada pilar di belakang ini yang kesannya tuh memberikan efek shadow supaya area ini tuh lebih privacy. Jadi walaupun Botanical Park itu bisa diakses sama seluruh warga Nava Park, tapi mereka nggak akan bisa ngeliat banget nih apa yang kalian lagi kerjakan nih di sini nih. Jadi lebih sejuk, lebih nggak panas, dan lebih private pasti ya di sini. Next, kita mau lihat kamar terbesar di rumah ini, yaitu ke atas dulu yuk. Sekarang aku berada di lantai 3-nya. Jadi ini juga nih salah satu bedanya Botanic Villa yang lama sama Island Villa. Kalau Botanic kemarin nggak langsung 3 lantai, tapi ada area mezannya sedikit. Kalau ini langsung semuanya 3 lantai. Jadi ini benar-benar lantai paling atas, lantai ketiga. Kalau ke kiri ke master bedroom yang paling lega. Tapi aku mau kasih surprise karena master bedroomnya bener-bener kalau kalian lihat Botanic Villa aja udah megah banget, ini master bedroomnya lebih wow lagi dan banyak feature tambahannya. Biar kalian lebih penasaran, aku mau kasih lihat dulu di sebelah kanan. Ini ada kayak multifunction room, baru nanti terakhir kita ke master bed ya. Kenapa aku namain multifunction? Karena ini lebih ke preferensi ya, sesuai dengan kebutuhan para pemilik. Kayak contohnya misalnya di show unit ini dijadiin untuk ruangan ngeteh, ruangan ngebaca, bikin ocha, bikin matcha. Ini cocok sekali. Atau kalian misalnya punya hobi mau bikin kopi di sini juga masih cocok banget. Tapi yang jelas ini kalau mau dijadiin kamar juga sangat possible karena sudah ada kamar mandi dalamnya dan tempat mau untuk walk-in closet juga bisa. Jadi rumahnya bener-bener friendly banget kalau kalian punya anak banyak, anak cucu atau keluarga besar, karena total ada 4+2 kamar. Yaitu 2-nya ada di paling atas yaitu multifunction room dan juga yang tadi di paling bawah. Anyway, di sini juga mendapatkan double view. View ke kanan yaitu ke sunken teras yang di bawah, dan view ke kiri yaitu ke area park 1 hektar yang private khusus untuk penghuni Island Villa. Asik banget ya, setiap kita ketemu kamar-kamar itu selalu mendapatkan view secantik ini, jadi pasti gak bakalan bosen. Anyway, ini area outdoor balkoninya lumayan panjang juga ya. Jadi dari sini sampai ujung sana itu kurang lebih muat untuk meja kursi tuh sekitar 4 meja. Di sini juga masih muat ya untuk sampai 10 orang, 12 orang sambil ngopi ngeteh menikmatin view dari park tersebut. Next kita ke master bedroom. Wow, ini master bedroom ya, benar-benar bikin kalian speechless. Bahkan lebih besar dibandingin suite hotel bintang 5. Walk-in closetnya ini jauh lebih besar dibandingin Botanic Villa yang sebelumnya. Ini kalian bisa hitung sendiri, total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bukaan pintu lemari yang dimana setiap bukaan ini besar banget. Khusus untuk bags bisa di sini, khusus untuk baju pesta bisa di sana, khusus buat laki-laki, khusus buat baju kerja. Pokoknya idaman banget deh para wanita apalagi ya. Tenang aja kalau buat bapak-bapak di sini juga udah disediain. Ini meja island yang sangat fungsional, misalnya untuk tempat taruh jam, tempat jewelry, tempat mau taruh dasi-dasi juga masih lega banget. Nah, ini dia yang belum pernah ada di feature rumah mewah developer yang aku udah review semua di BSD dan di Serpong, yaitu ini adalah tempat private jewelry collection. Jadi bisa taruh untuk brankas atau jam penting nih, jam Rolex-nya bisa ditaruh sini, RM bisa taruh sini, tempat koleksi diamond bisa di sini, tempat apalagi nih, tas-tas Hermes yang cocok banget buat invest nih bisa taruh di sini juga. Dan pastinya nanti kalian bisa lock ini semua menggunakan double door seperti ini.
Di depan masih ada, wah ini sih nggak kalah bikin aku speechless ya. Ini dia kamar mandinya yang super luas. So, ini master bathroomnya udah dilengkapin dengan bathtub. Ini dari Toto, tapi modelnya ini bisa massage. Jadi bisa keluar air dari total 8 titik di sana. Di sini juga masih ada. Yang paling enak kalau berendam di sini, view-nya langsung ke Botanical Park. Lihat tuh, semuanya hijau-hijau, tanaman yang bikin refreshing tiap harinya. Nah, kalau gedung-gedung itu adalah apartemen Marigold. Jadi tetap kelihatan ada vibe city-nya, tetap kelihatan ada vibes greenery-nya juga. Nah, ini area wastafel-nya, ini semua sanitary dari Kohler. Ini yang his sama her-nya, dan kacanya juga sudah yang modelnya besar. Kalau ini mungkin tipikal udah pernah lihat ya di show unit sebelumnya. Tapi ini yang jarang kalian lihat, dimana ini dirancang dipikirin khusus supaya ada tempat untuk bisa ngaca tapi lebih dekat. Jadi kalau kita mau skincarean ibu-ibu, tinggal buka aja. Ini dari tutup seperti ini, tinggal dibuka, terus bisa ngaca lebih dekat. Jadi kalau mau pasang bulu mata misalnya nih, bisa lebih dekat lagi nih dari jaraknya dari kita menuju ke cerminnya. Kalau sebelumnya kan dari sini mungkin agak jauh ya. Ini benar-benar ide-ide, banyak sekali nih ide-ide yang nggak ada sebelumnya, nggak dipikirin, tapi di rumah ini, Island Villa ini, semua tiba-tiba tuh ada. Jadi benar-benar ini udah terbaik lah, udah komplit ya. Nah, di sebelah kiri ini ada tempat untuk klosetnya, untuk yang perempuan dan juga laki-laki. Ini juga di show unit sebelumnya mungkin tidak terfikirkan, tapi di sini sudah dirancang supaya ibu bapak nih nggak ada yang berantem lagi ya. Bapak tinggal pakai yang kanan, ibu tinggal pakai yang kiri. Dan di sebelah kanan ini adalah area showernya, yang speknya juga seperti di hotel-hotel bintang 5, yaitu ada turn-in head showernya, bisa pakai dari atas, terus bisa juga pakai dari yang eye level sama kita nih, supaya bisa buat untuk massage. Dan bisa juga untuk showernya di portable ya, dibuka, dinaikin atau diturunin. Nah, ini di sebelah kiri udah ada benchnya. Ini juga sudah termasuk, jadi kita bisa sambil duduk, sambil sabunan. Ini penting banget, terutama untuk orang tua ya, yang berumur ya, supaya nggak kepleset dan bisa sambil mandi sambil istirahat juga pastinya. Rumahnya selebar 30 meter, kamar utamanya juga selebar 30 meter. Ini bisa lari bolak-balik, gak capek-capek nih ya. Nah, di sini ada bagian terpisah ya antara bednya dan juga area nontonnya. Jadi kalau ibu-ibu lagi hobi nonton drakor, dracin nih, bisa nih duduk di sini sambil nonton. Terus bisa ditutup aja pintunya supaya kalau bapak-bapaknya lagi istirahat gak usah terganggu. Atau kalau mau dijadiin tempat kerja nih buat bapak-bapaknya kerja dan gak mau mengganggu istrinya yang lagi tidur, juga bisa banget. Jadi setiap ruangan sudah dipikirin untuk privacy dan juga fungsionalitas setiap ritual dari masing-masing pasangan ya. Nah, ini kamarnya juga sama seperti Botanic Villa sebelumnya, yaitu mempunyai dua view, yaitu yang ke kiri ke sunken teras di bawah, dan juga yang kanan, wow, ini view-nya langsung Botanical Park. Untuk semua bukaan pintu ini juga sudah pakai YKK Nexta yang kedap suara. Jadi kalau kalian istirahat di setiap kamar itu nggak bakalan bising ya, walaupun di luar ada suara-suara berisik, tapi di dalam nggak bakalan kedengeran. Nah, di sini area terasnya, balkonnya ini masih muat untuk kalau mau meja kursi ya, sekitar 5 meja kursi juga masih muat sih sebenarnya di sini. Jadi kalau ada anak-anak, cucu datang ke kamar kalian, itu bisa masih muat ya untuk 5-10 orang. Duduk-duduk di tengah, duduk-duduk di luar sini juga masih possible banget. Nah, ini view-nya selain Botanical Park juga mendapatkan view dari pool yang di bawah. Jadi berasa vibes-nya bener-bener seperti di resort
Bali ya, resort Bali, resort bintang 5 pokoknya. 2, 3. Ini dia tempat beristirahatnya. Di sini muat untuk king size bed dan masih ada space untuk sofa bed di sini. Masih ada tempat untuk taruh TV-nya juga. Nah, kenapa di sini ada TV, di sana juga ada TV? Kalau di sini lebih ruangan yang lebih private ya untuk suami istri. Nah, tapi kalau misalnya butuh me time, mau nonton yang beda, ya udah satu bisa ke sana. Atau misalnya kalau ada anak atau cucu datang mau main, mau nonton juga. Nah, pakai yang di sana aja karena kan bisa duduk-duduk di sana, nggak perlu duduk-duduk di tempat master bed kalian. Anyway, ini kalau kalian perhatiin walaupun jendelanya sepanjang ini, tapi tuh ada 2 bukaan. Jadi di sini begitu bangun tidur mau hirup udara segar nih langsung bisa buka dari pintu yang ini, jendela yang ini. Dan kalau mau dari tempat santai di sana mau ke area balkon juga masih ada bukaan. Ini juga sama, di sana ada view, di sini juga ada view, pencahayaannya oke banget. Rumah mewah, rumah luas banyak di mana-mana. Tapi kalau cari rumah for your lifetime, seumur hidup yang bisa diturunin sampai ke anak, sampai ke cucu, tetap betah, aku jamin hanya di sini. Karena di sini selain Anda bisa mendapatkan kemewahan, tapi juga bisa mendapatkan ketenangan dan yang paling penting fasilitasnya tuh oke banget. Selain mendapatkan sport club, juga fasilitas ke berbagai sekolah, berbagai akses tol, berbagai pusat makanan dan mall itu tersedia di mana-mana. Nah, untuk ukuran yang paling besar ini di 30 kali 50 meter, itu sudah laku 3 unit. Jadi sisa 2 unit saja. Tapi kalau yang 20 kali 50, nanti aku bakal review di next video, itu masih ada beberapa. Totalnya di klaster ini hanya ada 35 unit mulai dari 70 sampai 120 eman. Jadi kalau mau janjian survei sama Fanny, hubungin aku di nomor bawah ini. Jangan lupa juga untuk follow, like, dan subscribe. See you guys on the next video. Bye-bye.